Hari ini saya akan membagikan tips, yaitu cara menyimpan postingan Facebook untuk dibaca nanti atau tidak dibagikan. Cara menyimpan atau tidak dibagikan. Semakin hari, fitur-fitur maupun update status orang-orang di Facebook semakin menarik. Selalu ada saja yang baru, fresh, unik, kreatif, dan bikin kita ketagihan buat mengikutinya. Lalu apa jadinya jika semua postingan menarik itu ternyata tidak sempat kita baca di satu waktu karena kesibukan? Sayang kan jika ia berlalu begitu saja, apalagi pas kita cari di lain waktu. Ternyata kita lupa siapa yang sudah membagikan postingan tersebut. Nah, di sini saya akan membagikan tips kepada teman-teman bagaimana cara kita melihat postingan yang sudah terlewat tersebut, yaitu dengan 4 cara. Yang pertama, jenis postingan yang biasa disimpan. Yang kedua, alasan harus disimpan atau dibagikan kemudian. Yang ketiga, cara menyimpan postingan untuk dibaca nanti atau tidak dibagikan. Dan yang keempat, cara melihat kembali postingan yang di-save. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, jenis postingan yang biasa disimpan. Sejumlah postingan sering menjadi target disimpan oleh sebagian besar warganet di Facebook untuk berbagai kepentingan. Di antara jenis postingan yang biasa disimpan oleh warganet adalah postingan seperti fanpage yang diikuti, foto unik, lucu, menarik, video tutorial, foto, video produk yang ditawarkan oleh akun tertentu. Kadang ada resep masakan, tulisan yang menginspirasi, jadwal event tertentu, dan sebagainya. Nah, setelah disimpan, ada yang membagikannya kembali di lain waktu. Dan ada pula yang tetap menyimpannya untuk keperluan pribadi dengan membagikannya kembali. Nah, itu jenis-jenis postingan yang biasa disimpan. Terus yang kedua, alasan harus disimpan atau dibagikan kemudian. Nah, mungkin beberapa warganet ada mempunyai argumentasi atau alasan mengapa ia menyimpan postingan tersebut. Seperti kita ketahui, Facebook punya fitur search yang fungsinya untuk mencari postingan yang pernah masuk ke news feed beberapa waktu lalu. Namun ternyata fitur ini kurang bisa memenuhi fungsi tersebut karena pengguna masih harus mengingat judul atau kata-kata yang berkaitan dengan postingan yang dicari. Belum lagi jika ada postingan yang mirip-mirip, pengguna jadi harus scrolling sampai bisa menemukan postingan yang dimaksud. Nah, dengan adanya fitur baru dari Facebook bernama Save, pengguna jadi lebih mudah menyimpan postingan tersebut. Mereka biasanya menyimpan suatu postingan karena untuk keperluan kesenangan pribadi, untuk belajar melalui tutorial, mencari bahan tulisan, atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari akun yang mereka ikuti. Mungkin kamu juga begitu pada akun yang sering membuat tulisan inspiratif kan? Setelah disimpan, ada yang membagikannya kembali saat momennya sudah tepat. Misalnya seorang ibu yang berhasil membuat kue nastar dari melihat video tutorial yang ia simpan beberapa waktu lalu. Kemudian ia membagikan video itu ke akunnya saat sudah pertengahan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, dengan harapan warganet yang melihatnya juga bisa ikut membuat nastar sesuai video tersebut. Nah, itu alasan kenapa postingan itu disimpan. Yang ketiga, yaitu cara menyimpan postingan untuk dibaca nanti atau tidak dibagikan. Oke, sekarang kita buka Facebooknya. Nah, sekarang Anda masuk ke Facebook ini, silahkan klik Facebooknya. Nah, sesudah Anda masuk, silahkan lihat, Anda scroll dari postingan ini mana yang Anda lihat paling Anda sukai. Ya, Anda bisa lihat-lihat di sini dulu postingan mana yang paling Anda sukai. Misalnya ini sop ikan sulir gitu misalnya ya. Nah, kemudian gimana cara kita menyimpan?
Kalau katakanlah kita tidak sempat kita tidak sempat mengikuti di mana sih alamatnya orang jual ikan ini, kok enak sekali ya gitu, umpamanya kita buru-buru pas ya untuk membaca secara detailnya, kita nggak sempat. Caranya sangat gampang, kita simpan, klik tanda titik 3 di kanan ini, yang ini ya, kita klik, kemudian kita cari yang paling atas ini, kita ketik simpan. Nah, kita mau ngoleksinya apa, di koleksi di mana, di makanan apa untuk nanti. Kalau nantinya enggak apa-apa ya, kita selesai ya. Oke, koleksi baru ya, ini sudah. Oke, itu berarti sudah tersimpan. Nah, kita maunya buru-buru keluar, kita keluar dari Facebook. Nah, kita pergi ke kantor gitu misalnya, atau kemana, umpamanya kita mau melihatnya malam hari, katakanlah begitu, kita datang. Yang keempat yaitu cara melihat kembali postingan yang di save. Postingan yang di save itu kita lihat kembali ya. Sekarang kita buka Facebook, kita buka lagi ya, kita tidak tahu nih dia udah di mana ya. Kita scroll, atau karena kita banyak teman di sini susah carinya ya kan, di mana dia, di mana, nah susah carinya. Oke. Nah, bagaimana cara kita mencarinya lagi biar ketemu postingan yang kita tidak sempat baca tadi? Caranya mudah, yaitu dengan cara klik tanda ini, tanda kayak burger di atas ini, kita klik ya. Kemudian kita cari tersimpan yang ini, kita ketik, klik ya, tersimpan ya. Oh, ini sudah keluar kan, kelihatan dia sekarang. Kita tinggal klik aja ini, kita klik, otomatis dia keluar, postingannya keluar ya kan. Nah, apa aja gininya, ini postingan yang tadi, oh tuh kan udah keluar. Oke, itu caranya sangat mudah sekali. Oke, jika Anda merasa informasi ini sangat berguna, jangan lupa channel Wayan Suparto di subscribe, kemudian klik tanda lonceng yang berada di pojok kanan bawah, dan jangan lupa klik like, komen, dan share agar apa yang Anda tahu teman-teman Anda juga tahu. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Salam sukses.